Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Lahir saya tanggal 15 bulan 10 tahun 1955. Meneruskan generasi yang ketiga. Pertama kali nenek saya, kedua kali ibu saya. Waktu itu saya masih kecil, saya sudah menekuni atau mengikuti apa yang dikerjakan ibu, ya membuat gedung itu tadi. Jadi saya meneruskan atau saya punya ilmu ini ya dari ibu saya. Tapi generasi yang ketiga dari nenek saya yang mencetuskan adanya gedung di Kota Magelang pertama kali ya Simbah Ali itu, Simbah Ali Mutar. Setelah gedung ini kok dinyatakan banyak yang menyukai, mencetus adanya gedung trio. Jadi gedung trio dan gedung gondok itu lebih dahulu gedung gondok. Lah setelah adanya gedung gondok, adanya gedung trio, ini waktu itu Simbah merasa ada persaingan seperti itu ya. Ada persaingan karena Nyun Sewu mungkin orang dulu itu memang bisa dikatakan kurang pengalaman, juga kurang merasa minder. Ada yang menyaingi, aku kayak gedung aku rapayu seperti itu. Apalagi Nyun Sewu bikinan Tionghoa kan ada jangka waktu berapa hari kekuatannya seperti itu. Ada bahan kimianya, pengawetnya. Kalau kita punya sama sekali tanpa ada bahan pengawet, tidak pakai bahan kimia. Ya, posisi saya sebagai pembuatan gedung yang sekarang ini yang dinamakan gedung gondok. Dan saya meneruskan pewarisan dari nenek saya. Nenek saya namanya Ibu Alih Mutar, ibu saya namanya Tul Saudah. Dari Ibu Tul Saudah, saya yang meneruskan peninggalan dari nenek saya. Waktu itu saya masih sekolah kelas 5 ya. Saya sering membantu ibu saya karena ibu saya ke pasar jualan getuk, yang di rumah masih ada harus yang diselesaikan. Kita bersama-sama dengan waktu itu karyawan ibu ya. Saya ya karena masih dikatakan masih kecil, sok tik-tikan kepengin bantu seperti itu ya. Sampai saya sudah berumah tangga, saya tetap membantu ibu saya. Bahan-bahan yang kita butuhkan memang dari Kota Magelang, tapi Nyun Sewu itu lain dusun ya, karena di Ngangkrek, dari Ngangkrek Arundi, sekitar Ngangkrek situlah, dari Magelang, tapi desa lain dusun. Kita membuat geduk dari dasarnya, apa yang kita buat itu dari singkong atau ketela pohon. Ketela pohon sudah ada yang menyetori ke rumah, didapatkan dari Kali Angkrek sekitar situ. Kita membutuhkan ketela yang bagus dari umur 10 bulan ya sampai 1 tahun, rupanya bagus, juga masih meledok, mempur, juga tidak pahit. Untuk mendapatkan singkong yang bagus, kita bisa memperkirakan warna ketela yang masih ada kulitnya, kulit
kulit ayam itu meledok-meledok ya, melekah-melekah itu Mas. Tapi kalau yang sudah halus itu sekiranya sudah tidak begitu mempur. Mateng tapi ganyong. Tidak bisa ditumbuk. Kalau ditumbuk melayu ke sana kemari. Tapi kalau yang pahit kita harus mencicipi dulu. Yang jelas kita taunya kalau sudah jadi mateng kita mencicipi baru pahit, itu kita baru tahu. Kalau masalah mateng, meledok dan tidaknya, insya Allah kita sudah hafal. Yang kita butuhkan dari kelengkapan kita membuat getuk, pertama kali ya kita mempersiapkan ketela, kedua kalinya gula, garam, pewarna, mentega, juga coklat. Itu yang harus kita persiapkan. Peralatan yang kita butuhkan, satu, nek wong bisa ngerani lesung. Setelah lesung kita dipersiapkan, kita membutuhkan untuk penumbuhan yang namanya alu. Itu yang pertama kali kita membuat. Akhir-akhir ini kita ada pemasukan disuruh pakai penggilas. Seperti penggilas daging. Ya. Jadi yang pertama kali yang kita butuhkan yaitu tadi lesung dan alu. Adanya penggilas ini kita meringankan karyawan untuk menumbuk dibantu dengan adanya mesin giling seperti itu. Ya kita memasak pakai kompor, juga pakai dandang atau sabduk. Juga kompor kan harus pakai gas ya. Ya itu sudah kita persiapkan. Setelah adanya peralatan yang kita butuhkan, baru kita bisa melaksanakan pembuatan getuk. Yang kita butuhkan pisau kupas ketela, terus air, terus dandang, kompor, gas, lesung, dan alu. Apa? Pisau potong. Ya, pertama ketela dikupas. Setelah ketela dikupas, lalu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita masukkan ke tempat pemasakan. Setelah dimasukkan ke tempat pemasakan, kita memasak kurang lebih 2,5 jam. Setelah masak, kita angkat dari tempat pemasakan, ditaruh ke tempat penumbukan atau lesung. Setelah dimasukkan ke tempat penumbukan, kita kasih garam sedikit, terus kita tumbuk. Setelah kita tumbuk, ketela hancur, kita ambil seratnya atau sontrot. Person di sontrot itu sumbu yang di tengah-tengah itu diambil, dibersihin. Setelah bersih, baru kita kasih gula. Setelah dikasih gula, kita aduk, kita ratakan. Setelah rata, kita mau membuat berapa macam atau berapa warna. Tinggal kita masaknya berapa, kita tinggal membagi saja atau ditaning-taning mau dibuat berapa macam. Setelah kita sisihkan berapa macam itu, kita baru memberi pewarna. Setelah ketela ditumbuk, kita ambil seratnya. Setelah bersih, baru kita kasih gula. Setelah dikasih gula,
kita aduk, kita campur di antara gula dan gedoknya. Setelah campur, kita bagi mau dibuat berapa warna. Setelah kita bagi, baru kita memberi warna dari satu persatu, karena macam-macam itu ada pewanginya sendiri-sendiri. Sepertinya yang putih itu pakai pengharum vanili, warna vanili. Kalau yang coklat itu pakai mocha. Kalau yang hijau itu pakai esen pandan. Kalau yang pink itu pakai esen frambus. Kalau yang gula merah itu kita pakai bisa nongko, bisa durian. Tapi yang sering kita pakai esen nangka. Seperti itu. Baru setelah kita masing-masing sudah dikasih pewarna dan pewangi, baru kita masukkan ke penggilas. Penggilingan. Keluar dari penggilingan itu sudah berubah warna. Yang kita kendaki seandainya pink tadi belum begitu campur, tapi setelah keluar dari penggilingan sudah rata. Sudah campur tapi keluarnya seperti bakmi. Seperti bakmi, kalau orang kota mengatakan itu gedok lindri, seperti itu ya. Tapi bagi kita tidak cuma keluar dari mesin penggiling terus kita cetak, enggak. Itu masih kita giling 2-3 kali penggilingan. Setelah itu baru kita uleni. Biar lebih lumat, lebih halus lagi. Setelah itu baru kita cetak. Mau dibuat seperti apa cetakannya, monggo. Tinggal masing-masing yang mau dibuat cetakan seperti apa. Kalau kita cuma dihaluskan saja, digelintiri, langsung diratakan, cuma seperti itu aja. Kalau yang ini seperti obat nyamuk, itu kita membuat yang warna putih dulu. Warna putih kita uleni lebih dahulu. Setelah kita uleni, kita ratakan. Setelah kita ratakan yang putih, kita ngambil yang coklat, diuleni lagi biar halus. Setelah kita uleni, kita ratakan lagi, ditaruh ke tempat yang putih. Setelah itu kita napa nggih namine dinetni rumiyin, kersanipun madet. Setelah itu kita lipeti, kita giling. Setelah kita giling, tinggal kita mau membuat seberapa besar kecilnya itu hasilnya gelindinganipun menika, glenteranipun menika. Setelah kita cukup untuk pembuatannya, besar kecilnya yang kita akan mendaki seperti itu, ya sudah kita potong seperti itu. Itu kalau yang coklat putih. Kalau dari awal atau dari dulu-dulunya, dari Simba itu menjualnya waktu dulu masih pakai tenggok, Mas. Pakai tenggok, juga bentuknya seperti bulat seperti eblek itu. Cuma dibuat bulat seperti eblek. Jadi kita kalau mau melayani pelanggan, ya kita langsung memotong dari tempat itu. Jadi begitu Simbah melayani pembeli itu ya tidak seperti sekarang. Dulu kita jualnya pakai koran dan pakai daun, pakai karet. Kalau sekarang kita jualnya kebanyakan pakai dus. Kita melayani pakai dus, juga bentuknya ya sekarang seperti ini. Nek dulu kita cuma dibuat, yaitu dibulatkan seperti tedo atau eblek, kita langsung dibawa ke pasar. Nah sekarang karena ada perkembangan zaman, kita juga ingin gedoknya lebih ada peningkatan cara melayani bagi orang-orang pelanggan. Kita melayani pelanggan, ada yang mau, Bu, pakai ini ya. Karena kita ada pemasukan yang bagus, ya kita mengikuti saja. Supaya gedok kita juga tetap lancar berlaku seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sufiana. Saya lahir di Magelang tanggal 10 April 1985. Saat ini usia saya mau ke 40 tahun. Saat ini saya adalah generasi muda untuk penerus Gedhuk Gondok Hajah Sri Rahayu punya ibu saya. Gedhuk adalah makanan tradisional olahan khas Magelang yang saat ini menjadi ikon kota Magelang. Saya mengetahui proses pembuatan gedhuk ini ya mulai dari kecil ya, karena di rumah ya saya dari dulu udah lihat prosesnya gedhuk itu ya dari kecil. Waktu kecil ya bisanya ya ikut ngupas ketela, ikut bantu ngupas kelapanya, ikut ya bantu. Kalau ibu pas pasang dandang ya saya yang ngisi airnya, seperti itulah. Anak kecil tuh ya bisanya bantu hal-hal kecil seperti itu. Tapi bisa terjun ikut bantu ibu full sepenuhnya itu ya sejak saya umur 20-an tahun. Jadi hampir 20 tahun terakhir ini ikut bantu ibu. Motivasi saya ikut terjun dalam usaha pergedukan ini, yang pertama saya ingin membantu ibu ya, meringankan pekerjaan ibu juga. Terus juga pengen membesarkan usaha Gedhuk Gondok ini supaya nantinya lebih besar lagi, lebih maju lagi, ada inovasi lagi. Terus karena saya pikir dalam usaha gedhuk ini alhamdulillah ekonominya juga bisa ikut terbantu juga, bisa mengangkat ekonomi keluarga kami juga. Kendala yang kita hadapi saat pembuatan gedhuk itu yang pertama, saat kita mendapatkan singkong yang kurang bagus, entah itu karena usianya yang belum cukup umur, kurang dari 10 bulan, atau saat singkongnya itu kita susah dapatkan. Mungkin waktu panen itu nggak ada singkong yang dipanen saat usia yang kita harapkan kan 10 bulan sampai 1 tahun. Nah itu singkong yang belum usia memenuhi kriteria kami udah dipanen, hasilnya nanti singkongnya itu dibuat gedhuk jadinya lemes, nggak bisa kesep gitu. Terus ada lagi kendala saat singkong susah didapat. Nah itu juga kita jadi kendala juga. Nah, kalau singkong susah didapat itu kita jadinya keluar kota, cari keluar kota Magelang, bisa ke Muntilan atau bisa ke Borobudur, masih daerah sekitaran Magelang, tapi udah harus kita cari sendiri. Yang masak udah nggak punya singkong yang sesuai kriteria kita. Terus kendala waktu di pemasaran juga ada. Saat kita ya musim hujan itu pasti pembeli ya jadi berkurang gitu, pasar sepi seperti itu ya, mungkin cuman itu ya kendalanya. Harapan saya sebagai generasi muda penerus Gedhuk Gondok ini, saya kepengen gedhuk ini tetap menjadi makanan khas tradisional dengan mewarisi yang alami seperti ini, tanpa dikasih pengawet, tanpa dikasih bahan kimia apapun. Tapi saya juga pengen gedhuk ini bisa bertahan lebih dari 24 jam ya. Nah itu membutuhkan penelitian lagi. Semoga nanti saya semoga nanti saya bisa menemukan inovasi gimana caranya supaya gedhuk ini bisa lebih awet lagi, supaya bisa ada orang luar kota yang pengen bawa, jadi bisa buat oleh-oleh yang jauh, misal ke Jakarta atau keluar pulau, itu bisa membawa gedhuk ini. Terus saya juga pengen gedhuk ini menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Priyadi SE, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait branding Kota Magelang sebagai Kota Geduk. Jadi Kota Magelang secara tutur tinular dari zaman dulu sebelum kemerdekaan sudah dikenal sebagai Kota Geduk. Mengapa Kota Magelang itu disebut Kota Geduk? Karena memang pada masa itu, terutama pada masa kolonial, banyak sekali masyarakat Kota Magelang yang memproduksi tanaman singkong yang kemudian diolah menjadi bahan makanan. Salah satunya adalah yang diberi nama geduk. Geduk mulai terkenal pada era penjajahan Jepang, di mana banyak sekali tentara Jepang ataupun termasuk juga tentara Belanda nikah yang menyukai makanan tradisional geduk tadi yang dirasa menurut mereka rasanya manis, gurih, dan lain sebagainya. Kemudian terus berkembang hingga pada era sekitar 1980-an, di mana Kota Magelang mulai mendorong yang namanya produk unggulan daerah. Maka dari situ kita tetapkan bahwa geduk merupakan salah satu produk unggulan untuk Kota Magelang. Dan hanya satu-satunya yang mendapat julukan sebagai Kota Geduk adalah Kota Magelang. Maka dari sini mempertimbangkan inilah pemerintah berpikir harus mengangkat branding geduk ini sebagai kearifan lokal yang ada di Kota Magelang. Kemudian di dalam rangka upaya mewujudkan pengembangan branding tersebut, maka ada upaya-upaya. Yang pertama, produk geduk perlu dijaga, dilestarikan untuk terus dikembangkan, kalau bisa makin berkembang hingga bisa dikenal di berbagai daerah yang lain. Dan kita ketahui memang daerah-daerah selain Kota Magelang juga mengembangkan geduk. Tetapi dari sejarah memang yang kita dapatkan bahwa geduk ini dikenal banyak ditemukan di Kota Magelang. Di dalam upaya ini, maka dinas terkait yang terutama di sini yang menangani masalah industri, usaha kecil menengah, itu geduk yang merupakan produk-produk dari masyarakat dalam lingkup masyarakat bawah, masyarakat kecil yang kemudian memproduksi, dijual di pasar-pasar dan lain-lain, itu dibudidaya, dikembangkan, dibina, dilatih sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan produk geduk yang makin berkualitas. Ada beberapa kelemahan yang terus dipelajari dan terus dikembangkan agar produk geduk ini bisa tahan lama sehingga bisa dibawa jauh keluar wilayah, keluar kota dalam hal ini. Kemudian dalam konteks lain untuk memperkuat branding Kota Magelang sebagai Kota Geduk sendiri, banyak sekali hal-hal, upaya-upaya yang terkait dengan sosial budaya, seni budaya yang dikembangkan dengan mendasarkan filosofi dari geduk tersebut. Produk geduk akhirnya banyak berkembang dan banyak sekali kita temukan hampir di setiap acara hajatan di masyarakat, seperti ada pernikahan, ada hajatan-hajatan masyarakat yang lain, hampir selalu ada pasti produk geduk. Dan produk geduk ini sendiri juga terus berkembang dengan berbagai varian, baik dari sisi warna, rasa, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Ada yang kemudian menamakan geduk lindri, geduk gondok, geduk warna-warni 3 warna, geduk goreng, dan lain sebagainya. Itu varian-varian yang hasil dari upaya yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah di dalam rangka meningkatkan produk geduk.
Dari sisi pembinaan dan pengembangan, kita terus di samping membina dari sisi pengusaha gedok itu sendiri, tapi juga pada sektor lain, baik sektor itu pariwisata dan seni budaya, itu juga mengembangkan. Jadi sajian gedok, makanan gedok akan selalu ada di setiap penerimaan tamu, kunjungan wisata, menjadi cenderamata atau oleh-oleh yang selalu kita tawarkan, kita sampaikan kepada para wisatawan tersebut. Dan dari sisi seni budaya, kemudian masyarakat seniman kreatif untuk membuat berbagai event di dalam rangka mengangkat nama gedok ini ke dunia yang lebih luas. Di antaranya adalah event yang sudah menjadi agenda event nasional seperti Grebek Gedok yang sudah dimulai pada tahun 2006. Grebek Gedok, kemudian 2022 kita padu dengan namanya Festival Gedok, di mana Festival Gedok ini diikuti oleh berbagai produsen gedok dari berbagai daerah. Dalam 3 tahun ini ada setiap kali event Festival Gedok pasti diikuti setidaknya minimal 10 daerah begitu yang dari luar, baik dari Banyumas, dari Salatiga, Wonogiri, Sleman dan lain sebagainya. Jadi event Grebek Gedok dan Festival Gedok itu menjadi event tahunan yang pasti dilakukan setiap tahun dalam rangka peringatan hari jadi Kota Magelang di bulan April atau Mei. Ya. Kemudian di sisi lain juga untuk melengkapi event-event tadi, terkadang di dalam event itu seniman pernah itu selalu bikin ikon ya. Pada tahun 2022 bikin patung besar itu seukuran tubuh manusia dari gedok. Kemudian gunungan gedok yang untuk Grebek Gedok itu gunungannya juga gunungan gedok. Kemudian juga ada seorang penggiat tradisi, penggiat seni pernah membuat namanya wayang gedok. Jadi produk wayang kayak wayang kulit gitu yang berbahan baku dari gedok. Dan ini juga pernah dibawa ditampilkan atau disampaikan di acara talkshow di televisi nasional waktu itu. Kemudian juga ada tari gedok, ada kostum-kostum yang pernah kita bawa ke Malaysia juga dengan tema gedok Kota Magelang ini. Jadi berbagai upaya kita lakukan baik dari sisi pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan juga pemanfaatan produk ini demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Magelang ini dalam rangka memperkuat branding Magelang sebagai kota gedok yang dikenal khususnya pada tingkat nasional. Dan ini juga pernah kita tawarkan ke Kota Palembang juga, waktu itu juga beliau ingin ikut di dalam festival gedok yang ada di Kota Magelang ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.